aku merelakan mutusin karena untuk karir saat itu. Takutnya orang disangka aku settingan ya. Enggak, ini memang ketulah aja sama lagu. Karena aku tuh pengen kisah cintaku tuh seperti kisah gitu ya. Sebuah kisah gitu, seperti kisah. Hiji 2 3 dar. Rizky Febian Andriansa Sutisna. Ya. Waduh, apa kabar Ki? Sehat ya? Alhamdulillah baik ya. Kegiatan gimana? Hah? Kegiatan. Oh, sebelumnya terima kasih sudah hadir di Ya, Sulpot ya. sama-sama sudah terima kasih juga sudah mengundang di Sulpot. Iya, sama-sama. Gimana kegiatan gimana? Masih sibuk ya? Alhamdulillah kegiatan walaupun pandemi tapi ngereye lah alhamdulillah. Oh, iya. Jadi Ada aja lah gitu ya. gitu. Alhamdulillah. Bersyukur gitu. Nah, akhir-akhir ini kita langsung to the point aja ya Ki. Ya. Banyak pertanyaan dari netizen bahwasanya Iki tuh sekarang lagi menikmati karir. Alhamdulillah. Karir. Tapi dalam karir itu kadang-kadang kita perlu penyemangat gitu. Betul. Aduh. Nah, Saya tahu ini tujuannya kemana. ya, Iki kenapa sekarang menikmati kesendirian? Apa yang membuat udahlah gue mendingan karir dulu lah gitu. Ya. Sekarang malah kalah sama Putri. Karena saya waktu itu bukan ketuleh ya, tapi saya waktu itu sempat tidak mendengarkan kata ayah. Ayah kan dulu pernah bilang, udahlah karir dulu aja, Ya, katanya. Kata ayah tuh, udah karir dulu aja. Cuman kan saat itu usia remaja ya, usia remaja. Jadi saat itu tuh mungkin memang lagi cinta-cinta monyet lah, lagi bener-bener pengen ada support gitu, ada yang perhatian gitu dulu tuh. Tapi saat itu juga ngerasa pas aku lagi kerja, tapi mungkin yang ngebuat akhirnya kenapa pengen sendiri dulu karena mungkin dari kemarin-kemarin ngerasa mungkin ada yang belum paham aja sama Iki gitu, belum sejalan karena kan kalau Iki kan pemikirannya tuh kayak jauh ya, pengennya tuh yang memang karena kan Iki juga fokus kerja, jadi harus carinya yang memang bisa nerima pekerjaan gitu. Kalau ditanya kenapa pengen sendiri sekarang, sama permasalahannya cuma pengen mencari kebahagiaan untuk diri sendiri karena kemarin-kemarin belum menemukan gitu. Jadi kadang-kadang kita banyak membahagiakan orang, tapi kadang-kadang kita juga susah gimana caranya membahagiakan diri kita sendiri. Betul gitu. Jadi ngerasa kemarin kan pas pacaran Niki udah ngerasain lah, maksudnya pahit, buruk, manisnya kayak apa gitu. Terus ribet gitu apa gimana Ki kalau pacaran? Ribet sih. Bukan ribet. Sebenarnya kalau ribet itu tergantung ke diri kitanya. Cuman kemarin menurut pengalaman bukan mantan yang kemarin aja ya, ini takutnya ngomongin siapa gitu ya, tapi nggak usah ngomongin orang yang sebelum-sebelumnya juga gitu, maksudnya Iki ngerasa belum menemukan yang memang Iki banget, dalam artian Iki banget tuh karena kan Iki di satu sisi itu pekerja keras, terus yang butuh memang perhatian, peduli dari seseorang gitu. Makanya ada lagu Cuek juga gitu. Oh, nah lagu Cuek tuh emang terinspirasi dari ketika Iki pacaran dengan seseorang atau memang untuk diri sendiri? Waktu itu tuh saya tuh Ayah tuh enggak, aku tuh merasa bahwa wah nih Iki sama siapa ini Cuek untuk diri sendiri atau Cuek ayah yang cuek, keluarga atau siapa gitu? Enggak, jadi sebenarnya Iki nggak mau nyalahin siapapun, tapi mungkin emang Iki dasarnya baperan. Jadi saat itu tuh aku sama seseorang lagi video call, terus aku kan emang tipikal orang yang pengennya tuh diperhatiin gitu, dipeduliin, terus dikasih feedback balik kalau bercerita, kalau apa gitu. Jadi pas waktu itu lagi video call, terus sambil main gitar-gitaran, karena posisinya si cewek ini cuek, aku sindir, aku nyanyiin pura-pura gitu sambil spontan kayak mana ada aku cuek, apalagi nggak mikirin kamu. Ini malah cuek, tapi malah cuek. Dia tuh digituin tuh malah, tapi dia tuh malah cuek ya, malah dikit. Ih, anjir, masa malah nggak, maksudnya tuh nggak peka gitu, nggak peka. Daripada kesel, terus daripada nantinya malah marah-marah, matiin aja, dijadiin lagu. Jadi saat itu juga artinya laki-laki itu walaupun kadang-kadang perempuan tuh ngerasa dicuekin ya kan, dicuekin karena pekerjaan kita, karena ada yang lain-lain. Tapi sebetulnya kan yang terpenting kita tuh penuh tanggung jawab sama itu dia ya kan, dari sisi sebenarnya perhatian. Berarti pengertian dong kalau gitu Ki.
Pengertian apa? Ya harus yang pengertian punya Iya, pasangan. kan kata aku juga, aku tuh lagi mencari. Jadi ya aku tuh sekarang tuh udah ada titik di mana gak mau lagi, bukan gak mau, udah jenuh kalau harus melakukan perjalanan kayak adaptasi lagi, Iya, benar. PDKT lagi, terus bukan merendahkan diri tapi kayak harus yang terlalu menggebu-gebu. Jadi harus ngudag-ngudag pisan ceweknya gitu. Udah nggak mau ada di fase itu. Jadi pengen, karena Iki yakin pengen ada di fase yang ketemu, mungkin bisa berawal dari temen, saling nyaman, nggak perlu ada status, tiba-tiba suka sama suka. Jadi Iki yakin berjalan dengan sendirinya. Ya gitu. Artinya nggak terlalu dicari nggak terlalu dicari, nggak terlalu ngoyo lah gitunya. Iya, karena menurut Iki ternyata pas Iki mencoba melakukan itu worth it. Dalam artian worth itu karena kemarin contoh yang trilogi cinta kan ya. Trilogi cinta saat itu posisinya aku masih pacaran. Tapi memang waktu itu tuh lagi gelisah karena waktu gelisah lagi goyang soalnya gelisah soalnya saat itu tuh memang ada titik di mana saling jenuh, terus juga ada visi misi yang berbeda. Dalam artian tuh kayak pemikiran Iki sama yang sebelumnya tuh beda lah. Dan Iki ngerasa mungkin yang sebelumnya masih muda, terus juga pemikirannya masih pengen main atau apa, sedangkan aku kan udah jauh pemikirannya. Akhirnya saat itu tuh aku udah saling jenuh. Aku bilang lah, Iki punya pemikiran kira-kira karya apa nih yang bisa dimakan cepet sama orang-orang. Kepikiran si Anya waktu itu teh. Aku udah bikin 3 lagu, kira-kira siapa yang model video klip yang bisa ngemakan banyak orang? Anya. Nah, tapi aku mikir panjang, posisinya aku masih pacaran, tapi Anya nanti kalau misalkan aku jadi sama Anya proyekan ini, orang nggak bakal bisa kemakan langsung karena dua fokus kan. Orang mau mungkin lah Iki sama Anya, soalnya ada Iki masih sama yang masih ada pacar gitu. Jadi saat itu ini aku baru mengklarifikasi di sini. Saat itu akhirnya dengan kondisi saat itu aku merelakan memutusin karena untuk karir saat itu. Oke, bukan karena Anya ya? Bukan. Jadi saat itu aku memutuskan seseorang karena selain jenuh dan yang lainnya. Jenuh juga karena ada permasalahan kan ya. Ya itu karena memang mikir panjang, kalau misalkan saat itu aku masih pacaran mau jalan proyekan gitu, sedangkan aku kan cita-cita kan itu konsep Iki itu tuh. Jadi akhirnya merelakan dan mencari, dan aku pun baik-baik ke si ceweknya bilang, kata aku tuh aku cuman pengen mencari dulu kebahagiaan untuk diri Iki sendiri, dan ternyata kebahagiaan yang aku cari yaitu di saat aku ngejar cita-cita aku, dan terbukti di trilogi cinta deng aja si Anya. Tapi kalau misalkan si perempuannya ya sok aja kalau mau mengejar cita-cita gitu, tapi kamu jangan lepaskan aku. Kumaha tah? Gimana? Nah saat itu mungkin ya. Saat itu karena egoisnya, sama-sama egois. Saat itu tuh aku susah kalau udah egois. Iya, saat itu aku nggak mikir panjang karena pikiran aku, karena aku sempat bilang kalau aku bakal ada proyekan ini. Tapi di satu sisi juga aku nggak nyalahin dia karena dia mungkin orangnya cemburuan. Jadi tapi di satu sisi aku juga nggak mau keganggu nih pekerjaan. Karena kalau menurut Iki, kalau cemburuan segala macem terus masuk ke dunia pekerjaan bakal bukan hancur ya, tapi mempengaruhi mood. Apalagi Iki seorang penyanyi kan harus ngejaga mood, nggak boleh ngeliatin kalau lagi sedih gitu. Tapi baik-baik, tetap temenan. Iya, harus baik lah, harus baik. Ngeliatin Iki. Nah berarti Iki itu sebetulnya tipe laki-laki yang kalau misalkan gue punya pasangan, ya udah pasangan untuk nanti menemani dalam hidup. Iya kan, ayah juga kadang suka ngobrol kan di bawah tiba-tiba kan. Jadi gimana sama si ini? Jadi gimana? Serius tuh katakan ayah gitu. Aku mah selalu serius gitu. Makanya hal yang pertama ketika aku pacaran sama seseorang itu adalah mencoba memperkenalkan baik-baik kepada orang tua satu sama lain, karena saling nitipkan gitu. Tapi Iki ngerasa gini nggak Ki? Perjalanan hidup Iki yang dulu tuh kalau udah bucin gitu kan luar biasa. Itu. Artinya kalau misalkan udah inilah udah ya pipa majikanan lah gitu intinya. Udah sampai pengen nikah muda dan yang lain-lain itu. Nah, ada di titik ketika Iki dipikir-pikir ngapain juga. Nah, itu berarti pengaruh dari usia menurutnya. Iya, mungkin karena bertambahnya waktu, terus karena Iki ya ayah juga nyadar kayak tiap hari itu pengen kerja, apalagi pas ada pandemi. Walaupun bingung Iki tetap berusaha buat nyari gimana caranya kan gitu. Nah jadi ya itu tadi aku balik lagi, nggak tahu kenapa saat itu tuh ketika udah bucin, karena Iki orangnya tuh kan
nggak cepet puas. Jadi jadi pacaran sama yang dulu banget, Iki ngerasa ada kekurangan gitu. Si Gana nggak ada nih titik dari hal ininya, ganti gitu. Giliran pas udah sama yang lain, ternyata ada hal yang dari yang dulu nggak ada di dia nih. Tapi kayaknya masih ada hal yang menurut aku kurang, aku cari-cari gitu. Karena kalau Iki maksudnya nggak mau, dalam artian nggak mau salah kan ya, jadinya lebih baik saat itu tuh mikir-mikir panjang gitu. Dan yang namanya juga Pisces Februari, jadi ketika kalau pacaran tuh ngerasa tanggung jawab, padahal udah baru pacaran tapi ngerasa tanggung jawab, benar, waktu semuanya kemakan gitu. Dan ngerasa capek aja saat itu teh, capek di waktu. Nah, apa yang membuat Iki berpikir bahwa ya udahlah sekarang mah karir lah. Nah, itu tuh berjalan dengan waktu. Ketika udah putus, terus aku kerja, terus hati saya terbang berangkan sama pekerjaan. Jadi keluapkan oleh waktu pekerjaan gitu ya. Terus mulai ngerasa enjoy, nggak mikirin. Kalau sempet, tapi nggak segampang yang dipikirin ya. Jadi pas aku udah putus, proyekan udah kelar, ada fase dimana kayak anjir apa balikan deuinya. Tapi kan kalau aku balikan dia nggak tahu diri, maksudnya aku yang mutusin, aku yang gimana gitu ya maksudnya. Terus apa aku nyari atau gimana, terus ngerasa kesepian karena di setiap hari biasanya ada chat, ada apa, tiba-tiba kosong gitu. Tapi karena berjalannya waktu, terus juga alhamdulillahnya teh jadi fokus ke kerjaan. Tapi bersyukurnya positifnya adalah jadi fokus ke kerjaan. Karena kan Ikinya juga lagi cari pengen yang orang yang memang bisa support pekerjaan Iki, ngertiin pekerjaan Iki. Tapi karena Iki fokus kerja, jadi Iki tuh kayak ya udah enjoy sampai akhirnya ada titik di mana udahlah nanti juga kalau misalkan nemuin seseorang mah bakal dapet. Tapi bukan berarti Iki nggak mencari, karena kan tugasnya laki-laki mencari terus mengawali. Tetap aku juga masih mencoba buat kenalan sama siapa. Tapi anehnya Iki tuh udah ada di fase di mana Iki kenalan ya sama A B C D E misalkan ya. Tapi nggak tahu kenapa misalkan dekat nggak serak udah. Kalau dulu kan walaupun gak serak bodo amat yang penting. Kalau sekarang udah gitu ada penasaran lah kalau dulu. Iya, kalau sekarang enggak kayaknya kurang misalkan enggak gitu. Berarti ya benar tadi yang dikatakan oleh aku ya, kamu tuh yang ya udah kalau misalkan nantilah kalau ibaratnya benar-benar di umur yang kamu mau berumah tangga baru memilih, karena laki-laki mah langkahnya panjang bisa memilih. Kamu mau nggak menyesuaikan dengan kepribadiannya, perasaannya dan yang lain bisa seperti itu. Tapi setuju sih, Iki kan baru umur 22 lah gitu. 23 tahun ini. 23 masih panjang gitu perjalanan. Soalnya aku mah yakin kalau misalkan untuk di zaman sekarang ya nggak menutup kemungkinan kalau yang nanti itu suatu saat bakal ada perempuan yang mengawali, pastilah mengatakan cintanya ya. Pasti. Jadi yakin nanti bakal menemukan lah, nggak tahu gimana ya. Satu sisi ayah seneng Ki, maksudnya Iki bisa berhasil tanpa ada pasangan itu. Ibaratnya bisa berhasil mendapatkan itulah gitu kan, kebahagiaan untuk Iki sendiri. Tapi satu sisi juga ayah ngerasain bahwa memang manusia itu perlu orang yang mensupport gitu kan. Ya kan? Saya suka sedih. Tapi ya bener ada fase di mana saat itu tuh ya kalau misalkan ada yang ngelihat pasangan gitu kayak iri lah gitu, jelas akhirnya naon sih bobogohan, sampai ada di titik dia naon sih bobogohan enggak jelas gitu. Tapi emang manusia tuh kayak seperti itu Ki. Lihat orang iri, aduh gimana ya aku nggak bisa, orang lain mah bisa pegangan tangan, orang lain bisa chat-chatan, bisa ngobrol, komunikasi gitu. Tapi ketika udah masuk Iki punya pasangan, nah itu tuh pasti akan berubah juga. Iya, saya waktu itu tuh salahnya saat remaja pas pacaran jenuh pengen sendiri, tapi pas sendiri, nah itulah manusia Ki. Pas pacaran pengen ngerasa rasanya sendiri itu gimana gitu, tapi pas udah sendiri pengen gitu pacaran, jadi bingung gitu. Gitu, tapi ya udah jalanin aja gitu. Target. Tapi ini mah saya nggak pacaran tuh bukan berarti jadi suka sesama aja nih, si amit-amit itu mah. Ya itu kekhawatiran orang tua pasti itu. Iya, amit-amit itu mah. Tapi saya berusaha untuk tetap dekat, sampai sekarang juga dekat sama perempuan A B C D untuk mendekatkan hati, membuka hati. Memilih dan memilah dulu berarti. Iya gitu. Karena takutnya tuh nantinya berujungnya jadi drama lagi. Karena belajar dari sebelumnya ketika
pacaran sama seseorang yang mungkin belum tahu banyak tentang Iki yang ada di dunia seperti ini, ditakutkan nanti itu kaget, takut kaget akan keadaan, takut kaget nantinya ada serangan-serangan dari netizen. Kan yang Iki utamakan adalah kebahagiaan ini seseorang, tapi takutnya dia tuh malah jadi nggak bahagia karena pressure dari orang-orang gitu. Jadi dipikirin banget aku mau kayak gitu. Ya bagus lah, itu adalah pemikiran yang sangat dewasa gitu. Tapi punya target tuh, Iki ke depannya. Sebenarnya Ibaratnya gini, aku mau di umur 25 lah nikah gitu sebenarnya kan. mah kalau pengen nikah mah pengen ya, karena ini aku jujur juga aja kayak kan aku nggak pernah ngomong aku pengen nikah ya sebenarnya. Cuman karena aku ngerasa alhamdulillah pekerjaan stabil, terus juga alhamdulillah kan rumah udah disupport by ayah, terus jadi aku ngerasa udah stabil, jadi pengen yaitu sekarang. Jadi aku menilai aku mengambil pelajarannya kehidupan saat ini tuh dari kehidupan Iki adalah ternyata apapun yang kita miliki saat ini mau berbentuk materi ataupun fasilitas tidak memungkinkan itu kebahagiaan buat kita sendiri gitu. Karena ternyata kebahagiaan yang perlu Iki cari adalah yaitu pasangan gitu. Untuk saat ini ya butuh seseorang banget gitu, karena toh Iki dengan Iki yang sekarang gitu, Iki yang udah dapat semuanya, apapun tinggal ngomong, apapun tinggal gimana gitu ya. Ternyata bukan kebahagiaan gitu. Ya, tapi ada kalanya gini Ngaki sebagai manusia. Ketika kita ada keinginan misalkan, gua nggak mau pacaran dulu tiba-tiba malah pacaran. Nah itu aku mau pacaran tapi susah. Nah ini saya di sini dan ngerasa kayak kutukan dari lagu ini teh, soalnya mantra cinta kan itu tuh tentang jomblo yang susah-susah cari perempuan. Ya jadi kayak ketulah sama lagu, sekarang saya susah gitu. Mantra cinta kan itu sesuatu hal yang mantra cinta. Terus nanti agungkan hidupku, ingin membahagiakan diri sendiri. Iya, yang itu. bisa memuja diriku. Jadi seseorang yang memang kesana kemari susah dapat pasangan, ditolak mulu. Sampai akhirnya gimana caranya membahagiakan diri sendiri. Ini berarti di posisi mantra cinta nih. Iya. Belum ke makna cinta. Ya. Kan cueknya udah dicuekin. Sekarang lagi ada di episode mantra udah cinta. Memilih dan memilah kayak kesini belum. Iya, ini lagi di mantra cinta. Oke. Takutnya orang disangka aku settingan ya. Enggak, ini memang ketulah aja sama lagu. Tapi ada ini apa? Wah, ini nih kayaknya nih yang apa? Cocok nih buat gua nih masuk ke makna cinta. Ada beberapa lah, kebetulan ada katalog ya. Oke. Enggak. Oh, kategori ya. Ada katalognya, jadi udah dipilih lah beberapa, disortir. Tadi kan Iki bilang kan mau menikah. Pengen menikah mah gitu kan, cuman belum dapet yang cocok. Nah, ada target nggak Iki menikah di umur berapa gitu? Mau 25 atau mau dulu kan pernah sempat pengen nikah muda umur 18 tahun mau ngikutin ayah, jangan ayah bilang gitu kan. Udah sekarang habiskan dulu masa muda supaya nanti pas begitu punya pasangan tuh perilaku kita di masa muda tuh udah stop habis, ya. Udah habis. Jadi kalau dulu ada pemikiran pengen nikah muda, tapi sampai saat ini juga sebenarnya ada keinginan kalau pengen nikah cepat. Tapi di satu sisi akhirnya aku dapat pelajaran juga gitu. Lebih baik berjalan dengan waktu aja, dengan sendirinya gitu. Nanti ketika memang menemukan yang pas, terus saling yakin ya udah hayu gitu. Karena aku ngerasa kalau sekarang aku aku langsung nikah, kita belum tahu sampai ke buruk-buruknya itu cewek. Terus nanti pas udah nikah kita shock, kaget ngeliat kekurangan itu cewek, nggak mau menerima, sayang. Jadi, walaupun ada istilah kita sebagai pasangan harus menerima kekurangannya gitu, tapi tetap ada kagetnya. Iya, gitu. jadi aku lebih baik udah jalanin aja. Jadi aku mau lebih sekarang tuh pengen ya kalau berandai-andai dapat seseorang yang memang santai banget gitu ya, maksudnya teh santai dalam artian dia tuh open banget sama siapapun, welcome sama lingkungan aku atau lingkungan siapapun gitu ya. Bukannya Iki mau mendingan nama bule lah gitu. Bebaskan. Saya pernah ada kepikiran sama bule, tapi mentok di bahasa Inggris. Jadi saya cuman bisanya beberapa obrolan aja gitu. Carinya yang guru bahasa Inggris yang tinggal di Indonesia. Kebanyakan yang tua. Bisa bahasa Indonesia. Kebanyakan yang tua gitu. Tapi ini ada di fase sedang belajar bahasa Inggris. Ya kalau bahasa mah harus belajar apapun itu.
Menyesal saat dulu sekolah saya bawong, maksudnya nggak pernah belajar gitu. Jeng, ayo suara orang jauh ya mah kontrolnya. Iya dari sini dong. Hah? Oh iya. Jadi ada pengen cuman nggak ditarget mau kapan. Nggak ditarget mau kapan. Makanya itu tadi pengen dapat seseorang yang memang santai, ngertiin pekerjaan Iki, support gitu. Terus kemana-mana ditemenin gitu. Bukannya kalau laki-laki tuh kalau ditemenin malah bete gitu. Kalau aku justru pengen ada seseorang yang menemani gitu. Kalau aku tuh karena Iki tipikal orang yang nggak bisa lepas dari seseorang. Tapi kan pernah ngalamin juga hal itu. Apa? Ditemenin. Kebanyakan kan LDR, nggak pernah aku. Tapi kan suatu saat dia bisa pernah dalam momen yang dia tapi nemenin. dalam artian nemeninnya tuh bukannya memang harus di setiap saat teh harus nempel gitu ya. Jadi akhirnya teh Iki juga nggak bisa bebas ngapain gitu enggak, tapi dalam artian memang dia teh mingle sama siapapun, sama kru Ikinya juga. Jadi ketika ikut pun dia teh seakan-akan teh part of Iki juga gitu. Nge-support gitu. Jadi pengen ada perempuan yang misalkan Iki ketika lagi sama kru terus ceweknya tuh yang kok makruh terus nggak ingin kayak begitu ya? Enggak, tapi bukan. Maunya si perempuan itu si larut ikut. Dan cewek itu penting. Oh udah, ikut. Udahlah ini mah pekerjaannya gitu. Beres enggak, tuh itu mah kasihan tuh. Jangan nanti bikinnya memperbudak nanti. Enggak, aku mah. Iya. Enggak, jadi pengen yang kayak gitu karena ini mah keinginan sempat ada teman-teman aku lah, sahabat aku. Dia punya pasangan yang kayak gitu dan aku ngerasa kayak ini cara pacarannya santai banget gitu, dalam artian bukan yang bucin banget gitu, tapi nggak harus ketemuan tiap hari, tapi ketika ada waktu dia tuh bisa membagi waktunya gitu. Iki tuh tipe lelaki yang kalau misalkan Iki melakukan sesuatu hal yang dia tidak suka, misalkan itu ya, kamu jangan gitu atuh, aku mah nggak suka. Iki tuh tipe laki-laki yang nggak suka digituin ya. Justru Iki mah ya, justru kalau misalkan karena bucin Iki lakuin apa aja, yang penting cewek itu nggak sakit hati dan cewek itu bahagia aja udah. Jadi sampai kan ada perempuan yang suka ngelarang-larang gitu kan. Iya kan. Jangan gitu gitu. Sampai pernah ada, aku nggak nyebutin siapa ya gitu, yang keberapa gitu mantan Ya, ada. saya juga nggak nanya. Iya takutnya ini sampai ada sebenarnya karena bukti cinta saat itu sampai akhirnya aku menolak kerjaan. Sebenarnya nggak baik menolak kerjaan demi si perempuan ini karena jealous sama yang ada di proyekan itu misalkan. Sebenarnya nggak baik, tapi saat itu tuh karena mikir pendek, karena mikir nanti pacaran gitu ya, jadi akhirnya nggak mikir panjang. Tapi saat ini akhirnya jadinya menyesali gitu, kayak sebenarnya nggak sehat pacaran kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kitanya cemburuan juga kan jadi masalah juga kan. Iya, makanya Iki mah nggak menyalahkan karena ada Iki juga sebenarnya posesif gitu. Tapi Iki bisa menyesuaikan gitu. Iki nggak bakal kayak gitu kalau misalkan lawannya juga seperti itu gitu. Jadi Iki berusaha menyesuaikan, kayak misalkan misalkan nanti Iki pacaran sama yang santai banget, bahkan mungkin lebih cuek gitu. Ya justru Iki berusaha untuk menyesuaikan dulu, baru dari situ Iki gimana caranya tuh nerapin ke cewek itu, berusaha untuk nggak cuek gitu. Ya apapun itulah, yang terpenting mah open minded lah. Iya, karena aku tuh pengen kisah cintaku tuh seperti kisah gitu ya, sebuah kisah gitu, seperti kisah. Ini mah promo, ada lagu seperti kisah, lagu aku. Oh seperti kisah. Iya. Oh udah ada lagu baru lagi. Nanti tanggal 12 Februari. Oh 12 Kalau Februari. ini cepet rilisnya. Ya kita cepetin aja ini. Tanggal 12 Februari ada single terbaru ya. Judulnya belum disebutin, belum boleh. Itu ya? seperti kisah. Oh judulnya seperti kisah guys. Jadi judulnya seperti kisah sebuah pasangan yang sama-sama takut kehilangan. 12 Februari berarti. Ini tolong di iniin ya. 12 Februari guys, untuk ditunggu nanti single terbarunya seperti kisah. Seperti kisah. Kenapa seperti kisah tuh Ki? Jadi ini sebelum ke situ tuh aku bersyukurnya gini ya. Jejak itu kan hampir sama dengan kisah. Iya, kalau Jejak kan itu album yang dulu yang sampai sekarang nggak turun-turun kan uangnya. Ya, belum. belum. Dicicil Jejak nanti. iya, alhamdulillah udah ada titik terang kalau itu. Udah dicicil mulai? Udah alhamdulillah. Udah Udah aku belum. Udah di hitam di atas putih sekarang mah. Alhamdulillah. Nah, jadi di album Jejak itu tuh aku nganggap itu udahlah pendewasaan Iki. Nah, di album yang mau Iki bikin ini tuh nanti tuh judulnya rencana album tuh ini baru pertama kali di Ayah. Judulnya rencana album aku tuh Berona ya. Hah? Berona tuh? Berona itu arti lain dari beragam. Aku pengen ngeliatin bahwa sebuah berwarna.
beragam, berwarna gitu, berona. Jadi pengen ngeliatin bahwa cinta itu gak selalu happy, cinta itu gak selalu hanya tentang That's right. love story, tentang sebuah cinta yang happy gitu. Jadi di sebuah cinta tuh ada yang rasanya rasa sedih, kegelisahan, rasanya menunggu, misalkan rasanya memendam rasa. Banyak kan itu cinta tuh beragam. Jadi aku rencana di tahun ini tuh kayak gitu. Salah satunya seperti kisah. Nah makanya aku tuh bersyukur dengan sendirinya aku manfaatin daripada aku gila di kamar karena kesedihan, kesepian. Semua yang ada di pikiran tuh Iki jadiin lagu gitu. Ya positif sih. Alhamdulillahnya seperti itu. gitu. Ya bagus lah. Tapi percaya nggak Ki kalau misalkan cinta itu sebetulnya cinta itu kadang bisa membesar, bisa besar banget sama pasangan. Tapi kadang-kadang bisa mengecil juga. Iya. Dengan melihat perilaku pasangan. Percaya nggak Ki? Percaya banget. Maksudnya jadi gini, contoh deh kayak misalkan Iki adalah tipikal orang yang setia, Iki tipikal orang yang tanggung jawab. Ya, nah Iki kalau misalkan pacaran sama seseorang, Iki bakal cerita dulu kejelekan aku tuh apa. Kayak misalkan ya kalau mau nerima aku silakan, tapi aku dulu pernah gini. Aku jarang balas. Misalkan WhatsApp suka telat misalkan. misalkan aku tuh gini ditakutkan kamu mau nerima nggak misalkan. Ya udah misalkan. Nah aku tuh udah aku mau bakal ngejaga tuh sampai kapanpun gitu, maksudnya teh selama dianya juga nggak aneh-aneh. Tapi kalau misalkan ada hal tiba-tiba dari si ceweknya ngelakukan kesalahan, nah udah aku mah rasa cinta tuh berkurang. Ya itu artinya kan cinta bisa membesar dengan sendirinya, tergantung perilaku bisa dan hilang juga. Tergantung perilaku, sifat, dan juga maksudnya feedback dari pasangan kita gitu. Kalau kitanya melakukan sesuatu hal yang benar ya kan, gitu. Terkecuali kalau kitanya melakukan sesuatu hal yang tidak benar mah ya. Ya nggak mungkin tiba-tiba kita yang ngamuk ke dia gitu. Iya gitu ya. Luar biasa obrolan hari ini. Terima kasih banget Rizky Febian. Sama-sama. Semoga single terbarunya ini bisa meledak juga di pasaran. Amin. Jadi buat kawan-kawan semuanya jangan lupa 12 Februari akan rilis. Amin. Seperti kisah. Seperti kisah. Seperti kisah. Terima kasih Rizky Febian. Sama ya. 1, 2, 3 tutup.